Anaknya Pak Jokowi kalau belanja online transaksi sukses di depan ada teriak paket udah nyampe. Apa itu nunggu? Sekarang gubernurnya Deddy Mulyadi, artis YouTube. Banyak yang gak suka, banyak yang gak suka. Santai ya tanging. Ya kan? Oh, lu jadi artis udah nggak laku ya? Makanya lu senggol-senggol orang. Oh, pansos. Pansos. Iya kan? Nggak kreatif. Ya. Ya minimal kreatif lah. Lawakannya jangan garing. Mengkritik itu boleh, ya, tapi harus pakai etika, pakai sopan santun, pakai tata krama. Ojo sak geleme dhewe. Lu sudah merendahkan harga diri dan martabat bangsa Indonesia, yang dimana presiden dan wakil presiden adalah simbol dari negara ini. Bahkan fisik pun lu tertawain, lu jadikan bahan olok-olok, dan lu, aduh, gue sampai mikir di mana otak lu, Ji. Ya, pertanyaan kita hari ini terutama setelah KUHP dan KUHAP diketok palu, ini aman nggak ini Panji ini? Ya mudah-mudahan sih aman ya, kita percayalah Pak Prabowo sendiri kan yang meminta untuk terus-terusan dikritik ya. Oke guys, baik lagi bersama gua di Bang Lucky, dan gimana kabar kalian? Semoga kalian baik-baik aja dan semoga rezeki kalian hari ini semakin banyak teman-teman ya. Amin ya robbal alamin. Guys, ada berita viral lagi dari Vanji Komedian. Aduh guys ya, ini berita viral banget. Gua mungkin telat banget nih bahasnya teman-teman. Nah, jadi teman-teman, Panji ini dia tuh mengadakan acara di situ teman-teman. Si Panji mengkritik ataupun menyinggung ya teman-teman. Pertama itu Gibran, yang kedua itu Prabowo, terus Raffi Ahmad, terus KDM ataupun Deddy Mulyadi teman-teman ya. Gua nggak tahu teman-teman ya, yang gua tahu si Panji ini pernah collab ya sama Pak Anies Baswedan, tapi sekarang gua nggak tahu teman-teman ya, apakah masih collab ataupun ada kerjasama, ataupun di acara ini ada sistem politik ataupun hanya hiburan semata. Kata si Panji sih teman-teman, itu hanyalah komedi teman-teman ataupun hiburan. Nah guys, takut gua salah paham ya, kita langsung masuk aja ke videonya. Oleh Presiden Prabowo dan Wakil Presiden Gibran dijadikan bahan roasting, bahan olok-olokan, dan bahan ketawaan oleh Panji Pragiwaksono. Bukan hanya Raffi Ahmad, ini presiden dan wakil presiden loh. Panji mengklaim bahwa ini hanya stand up komedi, ini hanya hiburan. Ji, kita tahu stand up komedi itu hiburan yang bertema komedi. Tapi apa yang lu lakuin di atas panggung itu bukan lagi ngelucu, tapi lu lagi mencaci maki dan mempermalukan orang lain. Terlebih ini bukan bicara tentang hiburan lagi ataupun komedi, tapi lu sudah merendahkan harga diri dan martabat bangsa Indonesia, yang dimana presiden dan wakil presiden adalah simbol dari negara ini. Bahkan fisik pun lu tertawain, lu jadikan bahan olok-olok, dan lu, aduh, gue sampai mikir di mana otak lu, Ji. Sesusah itu kan, Ji, lu cari makan sampai lu harus fitnah sana sini, senggol sana sini. Kasihan juga lihat lu sampai seperti ini. Itu kan acaranya rame. Iya jelas rame. Itu yang datang kan kelompok lu sendiri. Anak-anak abah. Ji, gua tahu lu mantan sales ya, rumah DP 0% yang sampai detik ini nggak tahu di mana lokasinya dan nggak ada yang pernah beli. Lu nipu warga DKI ya kan waktu itu. Ji, gua kasih tahu ya satu hal. Junjungan lu Anies Baswedan nggak pernah akan bisa jadi presiden di Indonesia. Karena apa? Karena track recordnya dia. Panji, otak. Lu dengerin ya. Lu buka kuping lu lebar-lebar. Ya. Nih, lu dengerin. Jangan mentang-mentang lu artis, lu bisa ngomong seenaknya. Ya. Kita nih, orang Jawa Barat, ya, nggak bakalan silau sama keartisan lu. Ya. Lagian kita orang Jawa Barat, ya, nggak makan dari keartisan lu, ya, nggak numpang hidup dari keartisan lu. Dengar, lu kalau mau ngelawak aja, ya kan? Oh, lu jadi artis udah nggak laku ya, makanya lu senggol-senggol orang. Oh, pansos, pansos,
Iya kan? Nggak kreatif, ya. Ya minimal kreatif lah. Lawakannya jangan garing. Ya, seenggaknya mendidik, mempersatukan masyarakat. Bukan memecah belah. Ya, bukan menjatuhkan. Ya kan? Apalagi menghina dan merendahkan antar suku. Lu kan orang berpendidikan, Panji. Ya kan? Percuma lu sekolah tinggi-tinggi, adab nggak dipakai. Dah. Ini orang begini kalau terlalu fanatik, ya. Kalau terlalu fanatik, jadi dianggap dia merasa paling benar, merasa paling suci, ya. Di mata lu orang salah semua, di mata lu orang nggak benar semua, ya kan? Pendidikan lu tinggi, tapi asli hati lu dengki. Panji, otak taruh di ini nih, di kepala, jangan didengki. Pandji Pragiwaksono bukan cuma komika, ia figur publik dengan jejak politik yang jelas. Pernah menjadi juru bicara Anies Baswedan, Pandji jelas bukan aktor netral, jelas punya kepentingan politik. Masalahnya bukan pada pilihan politik, itu sah. Masalahnya posisi politik itu dibungkus sebagai humor, seolah candaan. Padahal arah dan target kritiknya konsisten. Ini bukan lagi komedi polos, ini framing. Sebagai anak abah, Pandji kerap memainkan peran khas. Menyerang lawan politik lewat lelucon, menyederhanakan isu kompleks jadi bahan tawa, lalu berlindung di balik tameng klasik. Ini kan cuma bercanda. Di titik ini, komedi berubah fungsi. Bukan lagi sekadar hiburan, tapi instrumen pembentuk emosi publik. Tertawa diarahkan, kemarahan dipoles, dan sentimen politik disalurkan tanpa harus jujur. Sebagai anak abah, dia sedang mainkan agenda politik. Ketika kritik politik datang lewat gimmick komedi tanpa transparansi posisi, publik berhak curiga, ini satire independen atau pesanan agenda politik. Karena pada akhirnya, bukan soal lucu atau tidak, tapi publik berhak tahu siapa yang sedang bicara, dari posisi apa, dan untuk kepentingan siapa. Lu tau nggak ada pejabat Kejaksaan Agung yang ketahuan nimbun 1 triliun di rumahnya. Pandji Pragiwaksono, pernyataanmu menyesatkan. Katanya ada jaksa simpan uang 1 triliun. Loh, logika berhenti di mana? Faktanya jelas, bukan jaksa yang menimbun, tapi jaksa yang menemukan. Penyidik Jampitsus hampir pingsan melihat uang nyaris 1 triliun rupiah dan emas 51 kilo di rumah makelar kasus mantan pejabat M. Zaro Frikar. Ini bukan gosip, ini hasil penggeledahan resmi. Kejagung sedang membongkar, menelusuri, dan mengejar sampai TPPU. Pesannya tegas, jaksa bukan penjaga uang kotor, tapi algojo bagi korupsi. Oke, gas. Ini video yang dimaksud Pandji ini kan. Dapat ngono. Nah, ini. Iya. Tapi kayak gini. Mbak semua kan sapa? Tahu nggak? Terus Jadi gini ya Bang Pandji ya. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih banyak untuk Pandji. Prames siapa itu namanya? Mengenai sudah membuat materi video tentang kuli bangunan. Apalagi yang disentil itu kuli bangunan yang pasang kloset di dinding. Di Indonesia ini yang pasang kloset di dinding itu hanya saya. Nggak ada orang lain lagi. Oke, gas. Tambah 2, torang gas. Komika Pandji Pragiwaksono menjadi buah bibir lewat materi stand-up komedi yang dibuatnya. Konten bertajuk Mensrea ini turut merosting Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka. Di antara materi yang tayang sejak Sabtu 27 Desember 2025 ini, Pandji Pragiwaksono membahas soal Gibran Raka Buming Raka. Pandji tampak merosting ekspresi dari Gibran yang dinilai seperti orang yang selalu mengantuk.
Konten dari Panji ini lantas menuai pro kontra karena dianggap tak hanya merosting wakil presiden, namun sudah sampai menyentil fisik dari RI2 tersebut. Reaksi dari wakil presiden Gibran pun tak kalah menjadi sorotan publik. Tak secara jelas merespons kritik dari Panji, salah satu unggahan dari Gibran di akun Instagramnya ramai dibanjiri komentar. Pasalnya dalam unggahan tersebut, Gibran menyematkan lagu Panji Pragiwaksono di tengah viralnya konten sang komika. Gibran membagikan video kala dirinya melakukan kunjungan kerja ke Dos Guava XR Studio. Menariknya, Gibran menyematkan lagu Panji berjudul Lagu Melayu dalam postingannya. Pilihan musik ini lantas dinilai sebagai sebuah respon simbolis sekaligus cara halus dari Gibran dalam menanggapi sang komika. Postingan ini sontak dibanjiri komentar dari warganet. Tak sedikit warganet salah fokus dengan lagu yang dipilih Gibran dalam postingan tersebut. Hingga kini belum ada keterangan atau respon langsung dari wakil presiden soal kritik dan roastingan dari Panji Pragiwaksono. Panji Pragiwaksono. Deddy Mulyadi, artis YouTube. Panji Pragiwaksono pada saat stand up menyoroti kebiasaan warga Jawa Barat yang kerap memilih kepala daerah dari kalangan artis. Bahkan Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi ikut disinggung sebagai artis YouTube. Adalah Menungso nek metu saka tempik kirik ya dapuranmu kuwi. Dadi kelakuane ya kaya kirik. Ya. Awakmu ki arep stand up komedi, arep ngelawak, arep bikin acara yang menghibur, apa arep ngenyek pemimpin negara? Apa arep ngenyek wakil presiden? Aku arep takon ro dapuranmu rek kirik. Ya, awakmu kuwi to mengkritik itu boleh, ya, tapi harus pakai etika, pakai sopan santun, pakai tata krama, ojo sak geleme dhewe. Yang dianggap gubernur yang YouTuber, saya nggak boleh muji diri saya, baik apa enggak, saya memimpin. Nah, gini aja, Kang Panji datang ke Jabar, keliling, lewatin tuh jalan-jalan provinsi ya, kemudian keliling ke daerah-daerah, di berbagai daerah di seluruh wilayah provinsi Jawa Barat. Saya ngebangunnya bener apa enggak? Nek kaya ngono kuwi jenenge ora mengkritik, ngenyek kowe. Bahkan sampai ngenyek fisike kowe. Lah rumangsane dapurmu ki apa ganteng? Rumangsane dapurmu apa paling bagus dhewe? Wong dapurmu ki turunan pejuh kirik. Ora saka menungso. Dapurmu ki lho metu saka tempik kirik, ora saka tempike menungso. Ngapain minta maaf? Mereka jadi menang. Atau kenapa lu minta maaf? Kan lu kalah. Atau seakan-akan lu salah. Gue jadi pelawak karena gue senang bikin orang ketawa. Karena gue senang naruh perasaan di benak seseorang. Jadi karena tujuan gue adalah untuk membuat orang tertawa, gue gak peduli menang kalah benar salah. Sebenarnya di antara teman-teman masyarakat Toraja juga ada kekhawatiran bahwa kemarahan mereka ini mungkin dimanfaatkan. Sekali lagi, kemarahannya valid. Cuman kan ingat gak gue pernah bilang searah tapi tidak satu tujuan. Kadang-kadang ketika kita ngelakuin sesuatu, kita tampak kayak satu tujuan dengan orang yang ada di samping kita. Sama-sama, padahal cuma searah. Yang satu tujuannya emang membela adatnya, yang satu punya tujuan lain. Jadi tujuannya nggak sama. Yang ini memang membela adat, yang ini punya tujuan lain. Tapi karena arahnya sama, seakan-akan mereka satu tujuan. Nah ini yang sebenarnya dikhawatirkan banyak orang. Tapi untuk gue pribadi, buat gue, percuma untuk melakukan keputusan dan tindakan berdasarkan dugaan. Dan kemudian menjadi trending mensrea. Ini mengalahkan film-film yang lain. Luar biasa. Padahal ini bukan film, ini pertunjukan stand up comedy. Jadi saya kira ini sejarah Indonesia ya. Dan isinya ya seperti sudah bisa kita duga selama ini gayanya Panji, kritik keras tajam terhadap pemerintah. Ya, pertanyaan kita hari ini terutama setelah KUHP dan KUHAP di ketok palu, ini aman nggak ini Panji ini?
Ya mudah-mudahan sih aman ya, kita percayalah Pak Prabowo sendiri kan yang meminta untuk terus-terusan dikritik ya, walaupun nggak enak didengar tapi itu penting ya. Kurang lebih kan statement dari Pak Prabowo begitu. Nah sekarang ini dibuktikan oleh Panji yang mengkritisi, bahkan sosok Pak Prabowo-nya sendiri yang dengernya aja ngeri gitu. Luruskan Panji Pragiwaksono, komika terhebat di Indonesia. Panji, Pak Deddy Mizwar dan Pak Deddy Yusuf waktu nyalonin jadi gubernur malah nggak kepilih. Pak Deddy Mizwar dulu pasangannya sama saya loh, calon wakil gubernurnya. Kemudian Pak Deddy Yusuf pasangannya dengan Pak Lex juga nggak terpilih juga. Tetapi walaupun dia artis, saya ngaku jujur, Pak Deddy Yusuf itu punya kemampuan. Nah, sedangkan saya sendiri yang dianggap gubernur yang YouTuber, saya nggak boleh muji diri saya. Baik apa enggak, saya memimpin. Nah, gini aja, Kang Panji datang ke Jabar, keliling. Lewatin tuh jalan-jalan provinsi ya. Kemudian keliling ke daerah-daerah, di berbagai daerah di seluruh wilayah Provinsi Jawa Barat. Saya ngebangunnya bener apa enggak? Apakah saya ini hanya gubernur konten atau gubernur kenyataan? Seneng banget ngomongin Gibran, emang Gibran nggak boleh jadi wapres? Boleh, tapi kenapa buru-buru? Kenapa lu harus ngubah aturan gitu? Nunggu aja nunggu, ulang tahun lagi aja beberapa kali. Entar juga nyampe ke batas usia yang ditentukan. Tapi kenapa harus buru-buru? Kayaknya anaknya Pak Jokowi ini emang nggak bisa nunggu deh. Soalnya Kaisang baru 3 hari masuk PSI langsung jadi ketua umum. Apa itu nunggu? 3 hari langsung jadi ketua umum. Kayaknya anaknya Pak Jokowi itu kalau lagi naik mobil, terus ngelihat keluar di pinggir jalan ada yang nunggu gitu, dia nanya sama stafnya, itu lagi pada berdiri-berdiri gitu ngapain? Oh itu lagi nunggu angkot. Apain tuh? Itu kayak bis tapi kecil. Bukan nunggu, apa itu nunggu? Saya nggak ngerti nunggu. Anaknya Pak Jokowi kalau belanja online, transaksi sukses, di depan ada teriak paket, udah nyampe. Apa itu nunggu?